Sprint Catalunya 2025, Marc Marquez menang tragis, aduan emosi di sirkuit keluarga. Barcelona, 6 September 2025 di sirkuit Catalunya, sorak penonton tak henti-hentinya bergemuruh ketika Marc Marquez merayakan kemenangan sprint race. Namun di balik sorak itu terselip kesedihan, ketika adiknya, Alex Marquez, yang tampak sedang menguasai balapan, jatuh dan kehilangan mimpi kemenangan di ujung lintasan rumah sendiri. Kemenangan ini dikenal sebagai sprint kemenangan yang pahit, tepat menggambarkan campuran rasa yang terjadi. Pentas awal drama, pole, ambisi, dan gelombang harapan. Alex memulai balapan dengan gemilang. Pole position hasil rekornya di sprint menunjukkan momentum positif yang ia bawa ke rumah sendiri, Catalunya. Penonton relakan napasnya menahan tiap petukan jantung saat Alex mencetak rekor lap dan mengemudikan Ducati Gresini dengan agresif, memimpin dengan selisih signifikan dari rival, bahkan menyalip Marc di beberapa titik awal. Di barisan belakangnya, Marc yang memulai dari posisi ketiga perlahan mendekati, hasil pertempuran sengit dengan Fabio Quartararo dan Pedro Acosta yang tak mau kalah semangat. Tikungan kesalahan, ledakan ketegangan di turn 10. Balapan mulai memasuki babak keempat saat semua siap menyaksikan puncak cerita. Alex, sang pemimpin, terlihat santai, sesuatu yang sering disebut sebagai celah maut di olahraga ekstrim. Dan benar saja, di tikungan 10, ia kehilangan keseimbangan. Kontak kecil atau overconfidence? Entahlah. Yang pasti, motor terjatuh, dan kemenangan yang sedari awal tampak di depan mata tiba-tiba sirna. Di tribun, suara tegang berubah menjadi hening sesaat, seakan semua merah kuning menahan napas. Alex berteriak dalam frustrasi tatkala motor tergelincir keluar batas. Di sisi lain, Marc tercegat, hadapi perasaan kompleks, senang dengan kemenangan, tapi hati terasa remuk melihat adiknya terjatuh. Marc menurunkan gas, emosi tak tertahan. Marc akhirnya memimpin. Di sisi lain, rival-rival seperti Quartararo dan Di Giannantonio berusaha mengejar, namun tak mampu mengejar kecepatan Ducatinya. Sprint race dimenangkannya, yang sekaligus menjadi kemenangan sprint ke-14 dari 15 seri musim ini, sebuah dominasi gila. Namun di podium, senyum Marc terasa hambar. Saya senang menang, tapi sedih karena adikku pantas menang, katanya dengan tekanan perasaan yang begitu jelas, sebuah kemenangan yang terasa tragis dan emosional. Ducati juara konstruktor, tapi jiwa patah oleh tragedi sprint. Tambahan manis lainnya bagi Ducati, kemenangan Marc memastikan gelar Constructors' Championship, tanda dominasi mereka musim ini. Namun di balik perayaan, mereka juga menanggung luka moral, saat sebuah keluarga dalam tim mendapati penderitaan di garis finish. Marc ini unggul 187 poin di klasemen, diambang memenangi gelar dunia ke-7, sesuatu yang bisa ia kunci pekan depan di Misano. Namun detik Spielberg ini akan selalu mengingatkannya bahwa kemenangan bisa datang dengan harga yang mahal, jatuhnya adik di trek sendiri. Suara rival dan dunia balap, sensasi yang terhenti. Rival seperti Fabio Quartararo memberi pujian, berhadapan dengan kedua saudara Marquez adalah laga super. Sangat mengesankan. Pernyataan itu mengungkap betapa intensnya duel keluarga dan ambisi yang terjadi di trek. Media dan fans di media sosial pun ramai, sebagian memberikan simpati kepada Alex, sebagian lagi mengagumi profesionalisme Marc yang tetap mampu menguasai diri meski dalam situasi sulit. Tagar seperti campur aduk Marquez pun jadi tren sesaat selepas sprint race. Sintesis penuh emosi di Barcelona. Balapan sprint Catalunya 2025 adalah drama penuh nuansa, dari pole position yang gemilang, momentum yang hilang di tikungan, hingga kemenangan yang muncul dengan rasa pahit. Ini adalah kisah di mana keceriaan dan kesedihan bersinggungan secara intens. Marc Marquez memenangkan sprint race dengan teknis dan pun mental, namun rasanya jauh dari menyenangkan. Ia memimpin klasemen, namun lebih berat hatinya melihat adiknya jatuh di trek bermakna. Alex membuka harapan, namun kesalahan kecil menggagalkan mimpinya di depan publik sendiri. MotoGP bukan sekadar soal kecepatan, tapi juga soal fragilitas emosi manusia dalam kecepatan ekstrim. Catalunya 2025 menjadi kesaksian bahwa balapan terbaik sekalipun bisa berhenti karena satu kesalahan, dan itulah daya tarik sekaligus tragedi kejuaraan ini. Sementara itu, sprint race Catalunya 2025, Marc Marquez menang dengan cara tragis, balapan penuh ketegangan. Barcelona, 6 September 2025 senja di langit Montmeló menjadi saksi lahirnya drama paling mencekam musim ini. Sprint race MotoGP Catalunya 2025, yang diharapkan menjadi pesta meriah bagi publik Spanyol,
justru berubah menjadi laga penuh tragedi, ketegangan, dan teriakan histeris dari tribun. Pada akhirnya, Marc Marquez keluar sebagai pemenang, namun kemenangan itu tak datang dengan mudah. Ia hadir bersama aroma getir yang tak bisa dihapus dari memori. Suasana menjelang start, semangat yang membara. Sore itu, tribun Catalunya bergemuruh. Ribuan penonton bersorak memanggil nama Marquez, bendera merah kuning Spanyol berkibar, dan atmosfer stadion terasa seperti lautan api. Marc Marquez berdiri di grid dengan wajah penuh fokus. Helm merah hitamnya mencerminkan tekad baja. Meski tampil sebagai favorit, ia tahu bahwa sprint race tidak pernah bisa diprediksi. Setiap tikungan bisa menjadi jebakan, setiap detik bisa berubah menjadi malapetaka. Pedro Acosta, Francesco Bagnaia, dan Jorge Martin tampak tak gentar. Mereka menatap Marquez dengan mata penuh ambisi. Sprint 12 lap ini akan jadi duel sengit, dan tak seorang pun mau pulang sebagai pecundang. Lampu start padam, adu nyali di tikungan pertama. Begitu lampu merah padam, raungan mesin mengguncang Montmeló. 22 motor melesat secepat peluru menuju tikungan pertama. Marquez start bagus, namun Bagnaia langsung menempel dari sisi dalam. Teriakan penonton pecah saat roda depan Bagnaia hampir menyentuh fairing Ducati milik Marquez. Nyaris saja terjadi tabrakan. Namun Marquez menunjukkan refleks luar biasa, menguasai tikungan dengan manuver tegas. Di belakang, Acosta menyeruak ke posisi 3. Sang anak muda menekan sekuat tenaga, mencoba mengimbangi idolanya di lintasan rumah. Tragedi lap ketiga, drama yang mengguncang tribun. Ketegangan memuncak di lap ketiga. Penonton di tribun berdiri dengan wajah pucat. Race Direction segera mengibarkan bendera kuning. Suasana mendadak hening sesaat sebelum sorakan kembali menggema. Marquez tetap memimpin balapan dengan selisih tipis. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa sprint race bukan hanya tentang kecepatan, melainkan juga soal keberanian menantang maut. Pertarungan sengit, Marquez versus Acosta. Lap demi lap berikutnya menjadi duel mencekam antara Marquez dan Acosta. Sang legenda berusia 32 tahun melawan anak muda yang baru berusia 21 tahun. Acosta beberapa kali mencoba menusuk di tikungan 5 dan 10. Penonton menahan napas tiap kali roda mereka nyaris bersentuhan. Namun Marquez, dengan pengalaman segudang, menutup setiap celah dengan dingin. Acosta tampil luar biasa, tapi Marquez masih terlalu kuat, ucap komentator dengan nada bergetar. Lap ke-10, kesalahan Bagnaia, kejutan di belakang. Saat fokus tertuju pada Marquez dan Acosta, Bagnaia justru melakukan kesalahan fatal di lap ke-10. Ia melebar di tikungan cepat, kehilangan posisi, dan nyaris menabrak pembatas. Dari tribun terdengar teriakan kecewa bercampur lega karena insiden itu tidak berujung fatal. Kesalahan Bagnaia memberi ruang lebih luas bagi Marquez dan Acosta untuk memimpin duel. Sprint race berubah menjadi pertarungan dua generasi, dua karakter, dua jiwa yang bertarung habis-habisan. Lap terakhir, detik-detik mencekam. Memasuki lap terakhir, penonton Catalunya berdiri dari kursi. Sorakan berubah menjadi pekikan panik setiap kali Acosta mendekat. Di tikungan 12, Acosta membuat manuver paling berani malam itu. Ia mencoba menyalip dari sisi dalam, roda nyaris menyentuh roda Marquez. Penonton menahan napas. Sepersekian detik yang menentukan sejarah. Namun Marquez, dengan insting tajamnya, menutup jalur di tikungan terakhir. Ia memacu motornya keluar dari tikungan dengan kecepatan sempurna. Garis finish tinggal beberapa meter lagi. Ketika motor melewati garis, tribun meledak. Marc Marquez resmi menjadi juara sprint race Catalunya 2025. Kemenangan yang tragis. Meski Marquez menang, suasana tak sepenuhnya riang. Marquez mengangkat tangannya di atas podium, namun wajahnya tak seceria biasanya. Ini kemenangan yang pahit. Balapan penuh tragedi. Saya bersyukur bisa finish terdepan, tapi saya juga berdoa untuk rekan-rekan saya yang terjatuh, katanya dengan suara lirih. Ucapan itu disambut tepuk tangan panjang dari tribun. Ada rasa lega, ada rasa bangga, namun juga tersisa luka dari drama yang baru saja terjadi. Makna besar dari sprint Catalunya. Kemenangan ini menegaskan kembali dominasi Marquez musim 2025. Ia kini mencatatkan 14 kemenangan sprint, semakin menjauh di puncak klasemen. Namun lebih dari sekadar angka,
Sprint Race Catalunya memberi pesan penting. MotoGP adalah olahraga yang penuh risiko, di mana kemenangan dan tragedi sering berjalan beriringan. Bagi Acosta, meski gagal menang, ia kembali menunjukkan keberanian luar biasa. Generasi baru ini membuktikan dirinya pantas disebut penerus Marquez di masa depan. Bagi penonton Catalunya, malam itu akan selalu dikenang. Sebuah sprint race yang dimulai dengan semangat membara, diwarnai tragedi, dan diakhiri dengan kemenangan penuh drama. Penutup, panggung Montmeló yang mencekam. Sprint Race Catalunya 2025 akan tercatat dalam sejarah MotoGP sebagai salah satu yang paling emosional. Di tribun, penonton meninggalkan stadion dengan wajah campur aduk, lega karena Marquez menang, namun getir karena ada yang harus tumbang. Di paddock, tim Ducati tersenyum tipis, sementara Acosta bersumpah akan kembali lebih kuat di race utama. Dan di Montmeló, bayangan malam itu akan terus hidup, ketika sang legenda kembali berjaya, namun dunia diingatkan bahwa setiap kemenangan bisa lahir dari tragedi. Sementara itu, MotoGP Catalunya 2025, Marc Marquez di panggung kandang, antara pesimisme dan harapan. Barcelona, September 2025 menjelang akhir pekan di sirkuit Barcelona Catalunya, udara terasa berbeda. Matahari sore menyorot aspal Montmeló, tempat yang akan menjadi saksi duel paling panas MotoGP musim ini. Ribuan kursi tribun sudah mulai dipenuhi penonton, bendera merah kuning Spanyol berkibar, dan aroma kompetisi bercampur dengan suara mesin yang meraung di kejauhan. Di balik hingar-bingar itu, tersimpan cerita unik. Marc Marquez, sang penguasa klasemen, justru datang dengan nada sedikit pesimis. Meski catatan musim ini nyaris sempurna, ia tahu bahwa Catalunya bukan trek yang mudah ditaklukkan. Sabtu, hari panas penuh penentuan. Sabtu, 6 September 2025, menjadi pembuka drama. Dari pagi hingga sore, paddock MotoGP dipenuhi aktivitas padat. Tim sibuk mengatur setelan motor, teknisi Ducati terus menatap layar monitor telemetri, sementara pembalap lain berusaha mencari celah menantang sang raja. Pukul 15.10 WIB, sesi latihan bebas kedua, FP2, dimulai. Mesin Ducati, Yamaha, Aprilia, dan KTM meraung serempak, memenuhi udara Catalunya dengan suara bising yang sekaligus memabukkan bagi para pecinta balap. Setiap lap dihitung, setiap tikungan jadi ajang pertaruhan kecil untuk menemukan setting paling pas. Setengah jam kemudian, kualifikasi dimulai. Q1 menentukan siapa yang harus berjuang ekstra untuk menembus 12 besar. Q2, yang dimulai pukul 16.15 WIB, jadi sorotan utama. Kamera berfokus pada wajah Marquez yang tampak serius di dalam helmnya. Sorot matanya tak bisa menutupi ketegangan, ia tahu, start grid akan sangat menentukan. Malam harinya, sprint race 12 lap dihelat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Suasana stadion berubah menjadi pesta lampu, tribun bergetar oleh sorakan penonton. Sprint ini ibarat gladi resik, siapa cepat, dia menang. Marquez, yang sudah mengantongi 13 kemenangan sprint musim ini, kembali diunggulkan. Namun di Catalunya, semua bisa berubah dalam sekejap. Minggu, penantian menuju balapan utama. Hari Minggu, 7 September 2025, menjadi klimaks. Dari pagi, langit Montmeló cerah, namun awan tipis menambah dramatis pemandangan. Paddock semakin ramai, media internasional berlalu lalang, dan tim sibuk dengan persiapan terakhir. Warm-up session memberi gambaran terakhir tentang kondisi motor. Kemudian, rider parade membuat penonton bisa menyaksikan idola mereka melambaikan tangan. Anak-anak kecil di tribun berteriak memanggil nama Marquez, sebagian lainnya membawa poster Pedro Acosta. Balapan dimulai dengan Moto3 pada pukul 16 WIB, dilanjutkan Moto2 pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Setiap seri seperti appetizer sebelum menu utama. Lalu, saat jam menunjukkan pukul 19.00 WIB, tibalah waktu yang ditunggu, MotoGP Main Race, 24 lap penuh adrenalin. Marquez dan beban di kandang sendiri. Bagi Marc Marquez, Catalunya adalah rumah. Namun justru karena itu, tekanan terasa 2 kali lipat. Ia ingin memberi kemenangan bagi para fans, tapi sejarah menunjukkan trek ini tak selalu ramah padanya. Tikungan tajam dan lintasan lurus panjang memaksa motor bekerja ekstra, sementara kesalahan sekecil apapun bisa berarti kegagalan. Meski begitu, Marquez tetap datang dengan modal besar. Ia sudah mengoleksi 10 kemenangan utama musim ini, ditambah 13 sprint. Total 455 poin membuatnya unggul 175 poin atas adiknya,
Alex Marquez, dan 227 poin atas Francesco Bagnaia. Secara matematis, Marquez bisa saja mengunci gelar dunia lebih cepat jika tren positif berlanjut. Namun dalam konferensi pers, nada pesimis sempat terdengar. Barcelona adalah sirkuit sulit. Saya mencintainya karena ini rumah, tapi sekaligus membencinya karena tantangan yang ada. Apapun bisa terjadi di sini, ucapnya. Kata-kata itu membuat banyak orang bertanya, apakah Marquez benar-benar meragukan dirinya, atau hanya trik psikologis untuk menurunkan ekspektasi lawan? Duel generasi, Acosta siap menantang. Di sisi lain, Pedro Acosta datang dengan optimisme. Pembalap muda Spanyol ini menyebut Marquez hampir mustahil dikalahkan musim ini. Namun, Catalunya menjadi kesempatan emas baginya untuk mencuri sorotan. Marc punya paket sempurna. Dia cepat, dia punya motor terbaik, dan dia punya pengalaman. Tapi saya tahu apa yang bisa saya lakukan. Saya akan mencoba memberi perlawanan, kata Acosta dengan nada menantang. Penonton Spanyol pun terbelah, sebagian tetap setia pada Marquez, sebagian lagi sudah mulai berharap pada generasi baru. Duel dua anak negeri di kandang sendiri menjadi bumbu tambahan yang membuat balapan kali ini lebih berwarna. Drama di lintasan Montmeló. Sirkuit Catalunya dikenal dengan karakteristik menuntut. Tikungan cepat di sektor pertama, kombinasi teknis di sektor kedua, lalu lintasan lurus panjang di sektor terakhir membuat strategi ban dan setting suspensi sangat krusial. Bagi Ducati, tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara kecepatan di trek lurus dan stabilitas di tikungan. Marquez mengandalkan kecerdikan dalam membaca situasi, sementara rivalnya mengincar celah sekecil apapun untuk menusuk. Sorak-sorai penonton akan memuncak tiap kali bendera Spanyol terlihat di layar. Para fans tak hanya menonton balapan, tapi juga merasakan setiap detik seolah ikut menunggangi motor bersama para pembalap. Kesimpulan, balapan penentu di kandang Sang Raja. MotoGP Catalunya 2025 adalah lebih dari sekadar balapan. Ini tentang legenda yang ingin mempertahankan tahta, tentang pembalap muda yang berambisi mengguncangnya, dan tentang ribuan pasang mata yang menunggu sejarah baru ditulis. Marc Marquez datang dengan dominasi, namun juga keraguan. Pedro Acosta datang dengan respek, tapi juga ambisi. Bagnaia dan pembalap lain menunggu peluang jika keduanya lengah. Apapun hasilnya, Catalunya akan meninggalkan kisah panjang. Entah itu kisah kejayaan Marquez yang semakin lengkap, atau bab baru yang menandai dimulainya era baru MotoGP. Satu hal pasti, ketika lampu start padam dan deru mesin memenuhi udara Barcelona, semua spekulasi akan sirna. Yang tersisa hanyalah kecepatan, keberanian, dan takdir di atas lintasan Montmeló. Sementara itu, Pedro Acosta patahkan dominasi Marc Marquez di FP1 MotoGP Catalunya 2025. Langit Barcelona pada Jumat pagi itu cerah, sedikit berawan, dengan hawa khas akhir musim panas yang hangat. Udara di sekitar sirkuit de Barcelona Catalunya dipenuhi aroma bensin dan suara deru mesin yang meraung tanpa ampun. Ribuan pasang mata tertuju ke lintasan, menunggu siapa yang akan menjadi bintang pada sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Catalunya 2025. Sejak lampu hijau menyala, Marc Marquez langsung menguasai panggung. Dengan motor Ducati Lenovo yang merah menyala, ia melesat seakan masih baby alien yang tak kenal batas. Suara knalpot EP25 miliknya bergema di sepanjang trek lurus, membuat penonton bersorak. Catatan waktunya, 1 menit 39,198 detik, bertahan lama di papan atas. Hampir semua orang mengira FP1 akan ditutup dengan nama Marquez di posisi puncak. Namun MotoGP selalu menyimpan kejutan. Detik-detik menegangkan. Di menit-menit awal, Johan Zarco dari LCR Honda sudah memberi perlawanan. Motor putih biru Castrol miliknya meluncur mulus, hanya terpaut sepersekian detik dari Marquez. Alex Marquez, sang adik, juga tak mau ketinggalan. Posisi kedua dan ketiga sempat mereka kuasai, menempel ketat sang kakak yang terlihat dominan. Sorak-sorai penonton bergemuruh setiap kali nama Marc Marquez kembali muncul di layar besar. Wajahnya terpampang di monitor padat, terlihat dingin di balik helm, seakan berkata, ini masih wilayahku. Namun di balik semua sorotan itu, ada sosok muda yang menunggu waktu untuk meledak, Pedro Acosta. Acosta menyalip di ujung. 5 menit terakhir menjadi titik balik. Dengan penuh konsentrasi, Acosta menyalakan mesin KTM-nya, berban depan lunak dan belakang sedang. Motor oranye itu seperti panah yang dilepaskan dari busur. Ia melewati sektor demi sektor dengan presisi,
menggeser batas kecepatan di setiap tikungan Catalunya yang terkenal teknis. Ketika melintasi garis finish, stopwatch berhenti di 1 menit 38,979 detik. Lebih cepat 0,219 detik dari Marc Marquez. Sorakan pecah. Seperti dentuman drum yang tiba-tiba membalik irama konser, nama Acosta melompat ke posisi pertama. Marc Marquez, yang tadinya begitu nyaman di puncak, kini hanya bisa melihat posisinya tergeser di papan waktu. Zarco dan Alex Marquez pun ikut terdorong ke bawah. Atmosfer lintasan. Di tribun, fans KTM melompat kegirangan, mengibarkan bendera oranye. Wajah-wajah mereka bercampur tak percaya dan gembira, menyadari bahwa anak muda 21 tahun itu baru saja mengalahkan legenda hidup MotoGP di depan publik Spanyol. Sementara itu, paddock Ducati terlihat tenang tapi tegang. Kru Marc Marquez saling bertukar pandang, sadar bahwa pesan tersampaikan, generasi baru siap mengambil alih. Maverick Vinales dari Tech 3 KTM juga tampil mengesankan, menutup sesi di posisi keempat. Alex Marquez konsisten di 5 besar. Luca Marini dengan Honda HRC Castrol berada di posisi ke-6. Tetapi kejutan paling besar justru datang dari Francesco Pecco Bagnaia, juara bertahan yang tercecer jauh di urutan ke-23. Lebih dari sekadar catatan waktu. Sesi latihan bebas biasanya hanya dianggap pemanasan. Tapi FP1 Catalunya kali ini terasa berbeda. Ada nuansa simbolis, seorang juara muda menantang dominasi senior yang sudah bertahun-tahun mendikte jalannya balapan. Acosta terlihat tenang, bahkan tersenyum ketika masuk pit lane. Helmnya terlepas, keringat bercucuran, tetapi matanya memancarkan keyakinan.